Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Sukaponik Agricultural Innovation. Oke sahabat, di video kali ini saya akan mereview atau melaporkan pertumbuhan tanaman asparagus yang kita tanam sudah kurang lebih 2 bulanan ya teman-teman. Ini kita udah lebih dari 2 bulanan nih. Kita terhitung dari tanggal 15 2 bulan yang lalu ya. Jadi sekarang udah lebih dari tanggal 15, jadi udah lebih dari 2 bulan. Wow, pertumbuhannya itu tinggi banget teman-teman. Sahabat Sukaponik tuh udah ke atas. Ini tingginya saya belum ukur sih, tapi ini sudah sepantaran dengan tinggi saya ya sahabat ya, sekitar 1,7 meter atau 0,6 lah ini ya. Udah tinggi banget nih teman-teman, tuh udah sampai atas ini nih. Ini kan instalasi hidroponik kan tinggi banget ya. Alhamdulillah sih ini 2 hari diguyur hujan. Sebetulnya tidak direkomendasikan juga kalau kehujanan terlalu sering ya. Tapi seminggu sebelumnya kita nggak di ini ya teman-teman sahabat Sukaponik, nggak disiram sih. Nah, ciri-cirinya kalau yang saya amati selama 2 bulan terakhir ini, kalau misalkan rebungnya itu setelah turun hujan atau setelah disiram, tapi tidak terlalu intens ya, ini rebungnya itu akan muncul sahabat. Dan dari hari ke hari atau dari waktu ke waktu, setiap rebungnya ini beda-beda ukurannya. Nah, kita ambil contoh nih teman-teman, rebung yang ini ya, ini yang baru kan ya. Nah, ini gede banget nih sih. Ini kurang lebih 1 batang rebung ini ukurannya segede apa ya ini? Alat pancing ya, alat pancing tapi ujungnya. Nah, ini dulu ini yang muncul itu kecil banget nih sahabat. Ini yang kecil banget. Terus yang kedua tuh yang ini, yang ketiga ini, dan semakin yang keempat ini tuh perbedaannya seperti ini nih teman-teman. Bisa lihat kan? Ini ngacak sih, ini ngacak, urutannya gini mungkin. Karena si mahkota tunas akarnya kan nggak beraturan ya. Jadi ini takut patah sih kita. Cuman ini intinya, ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat nih. Dan kalau rebungnya itu masih ada lapisan-lapisan tepungnya yang halus itu ya, seperti di bambu juga kan, bambu itu kalau rebung mudanya itu ya. Ini juga ada nih. Nah, kalau udah hujan sih tajuk tanamannya ini seperti kayak ada embunnya. Karena kita ketahui bahwa daun asparagus itu kan tipe seperti cemara ya, berdaun jarum ya, tidak berdaun lebar. Jadi kalau misalkan dari jamur sih kayaknya nggak ada, cuman dari busuk daun. Kalau misalkan ini terlalu daunnya itu basah ya, mana ya, pernah lihat sih terlalu basah itu khawatirnya jadi busuk ya sahabat. Apakah itu dari jamur juga? Mungkin dari jamur juga sih. Nah, ini yang udah rebungnya udah akar tunasnya udah 4, rata-rata sih sekarang udah 4, 3, bahkan tadi ada yang 5 ya. Oh enggak, baru 4 sih, yang maksimal itu 4. Nah, di sebelah sana juga ada nih teman-teman. Nah, ini udah 5 nih teman-teman. Ini yang rebung baru kayaknya. Ini rebung baru nih. Ini rebung baru. Iya, ini rebung baru nih. Baru kelihatan nih. Iya, rebung baru ya teman-teman. Alhamdulillah sih itu mahkota akar tunasnya juga udah mulai muncul putih-putih. Wow. Mudah-mudahan bisa segera scale up di kebun yang kita sudah siapkan. Ini kita 10 tanaman asparagus sudah
pelihara dengan baik. Tetapi menurut sahabat asparagus yang saya kenal di Jawa, di akar tunas itu memang cepat dari pertumbuhan akar tunasnya itu tumbuhnya munculnya cepat. Cuman dari sisi produktivitas nantinya ketika umuran 6 bulan ke atas sampai setahun, masa produktifnya tidak terlalu lama sahabat. Itu paling di sekitaran umur 1 sampai 3 tahunan lah menurut beliau itu kalau dari akar tunas. Terima kasih Pak Ketul Rohman ya, kalau nggak salah namanya itu, saya lupa. Takut salah nanti dimaafkan, mohon dimaafkan. Cuman saya sekarang lagi intens ngikutin teman-teman komunitas ya di Facebook, asparagus petani asparagus, pembudidaya asparagus yang sudah main hektaran, ribuan meter. Wah, itu saya sangat terinspirasi sih. Bukan kenapa-napa sih, saya bukan ikut-ikutan tren, tapi asparagus itu memang saya senangnya tanamannya karakteristiknya seperti tanaman buah ya, tanaman keras buah. Jadi ininya setiap tahun ketika tahun produktifnya sudah berproduksi, kita bisa panen tiap hari. Meskipun nanti panennya tidak terus-terusan sih, dalam satu titik bongkok akar tunasnya itu paling beberapa gitu, nanti minggu berikutnya baru muncul lagi. Karena jujur aja budidaya asparagus baru kali ini saya mempelajari dan hasilnya sangat memuaskan untuk pemula. Tapi untuk di skala bisnis saya lagi coba-coba hitung analisis usaha taninya, potensi pasarnya, peluang-peluangnya, dan mudah-mudahan lah bisa istiqomah ya sahabat Sukaponik. Karena jujur aja kalau saya kalau down itu kadang suka ini gitu, susah gitu bangkitnya. Nah di belakang juga ada basil yang udah tumbuh subur sahabat tuh, ini di hidroponik dia itu paling seneng. Awal mulanya sih sedikit ya tentang mengulas tanaman basil. Kemarin kan udah pindah tanamkan ya dari persemaian ke pembesaran di NFT ini. Alhasil ini pertumbuhannya cukup subur ya teman-teman, gede-gede banget nih. Nah kemarin sempat deefisiensi unsur hara nih, daunnya kuning-kuning, tapi saya coba kasih nutrisi yang cukup lah gitu, dan alhamdulillah sih sekarang ini udah ada yang sampai gelonjotan gini nih, sampai saking tingginya nih. Apa-apalah, nanti kita pindah tanamkan juga, karena basil kalau udah tua itu berkayu ya teman-teman. Karakteristiknya sama kayak tomat juga kan, kalau sudah tua, atau cabai rawit atau gitu, dia akan berkayu sahabat. Batang utamanya itu keras banget. Oke sahabat, jadi untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman asparagus yang saya tanam cukup memuaskan. Mudah-mudahan bisa terus mengembangkan dan mencari yang terbaik untuk teknis budidayanya. Apapun itu, mau organik mau pakai konvensional, kimia anorganik. Dan saran dari senior-senior petani asparagus juga ya lebih baik sih organik. Cuman untuk meningkatkan produktivitas kita bijak dalam memberikan pupuk kimianya, tidak terlalu over, karena itu akan mempengaruhi kualitas rebungnya katanya. Kalau misalkan kita terlalu terlalu memberikan pupuk kimia, itu akan berpengaruh pada kualitas rebung, yang dimana nanti rasanya akan berbeda dengan yang organik katanya. Terus dari daya tahan, dari tekstur dan kualitasnya akan jauh berbeda kalau sahabat yang menanam asparagus terlalu membus dengan pupuk kimia.
ada ya di Bedugul Bali atau apa, saya lupa itu referensinya. Petani yang di sana juga memakai sistem full organik sih, sepertinya full organik, memakai naungan plastik UV agar tidak kehujanan. Dan yang saya lihat itu beliau itu memakai sistem LEB ya, lab gitu. Jadi penyiramannya itu nggak dari atas tapi dari bawah. Nah itu yang saya tertarik pelajari juga, karena karakteristik si asparagus ini kan tidak suka dengan media terlalu basah ya, dan tidak suka juga dengan media terlalu kering. Nah ini sepertinya cocoknya di media-media tanam lempung berpasir ya, atau tanah-tanah yang bisa menjaga kelembabannya gitu. Bagus sih, jadi tidak terlalu repot dalam pengairan sih sebetulnya ya, cuman dijaga aja kelembabannya. Nah sahabat, untuk review pertumbuhan asparagus yang sudah menginjak usia pindah tanam ya, dari akar, bonggol akar, dari unboxing sampai menanam, memberikan media tanam, saya sudah berikan videonya. Insya Allah di link deskripsi saya, kalau nggak lupa ya, dicantumin juga nih video-videonya. Mudah-mudahan kalian bisa langsung juga ngelihat perjalanan pertumbuhan tanaman asparagus ini. Ya mudah-mudahan istiqomah sahabat. Bisa jadi petani asparagus yang beneran ya, bukan skala riset kayak gini, tapi insya Allah lah dari riset kecil-kecilan saya tetap semangat, dan sekarang udah mulai ada pencerahannya lah, harus kemana alurnya nih. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, and share jika kalian ingin terus mendapatkan informasi terupdate dari video-video yang disajikan oleh Sukaponik Agricultural Innovation. Give, move, grow, and share. Maju terus pertanian Indonesia. Sehat selalu sahabat Sukaponik, jaga kondisi